Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Pada siang hari ini judul kajian kita apa ikhwah? Menjadi apa? Tahu? Menjadi pemimpin idola keluarga. Idaman keluarga. Menjadi pemimpin idaman keluarga. Kalau kita lihat sekilas dari judul, berarti tujuan judul ini ditujukan kepada kaum bapak atau kaum ibu? Bapak. Kaum ibu lebih kuat suaranya. Bapak. Mereka menunggu apa yang akan dibahas. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Menjadi pemimpin yang layak adalah seorang laki-laki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memang menjadikan seorang laki-laki fitrahnya itu memimpin. Sebagaimana seorang wanita fitrahnya itu kepingin dipimpin. Makanya kalau seorang lelaki yang ingin mencari istri, dia akan mencari istri yang solehah, yang taat kepadanya, yang bisa dia pimpin. Demikian juga seorang wanita. Ketika dia mencari pasangan hidup, pastilah dia akan mencari seorang laki-laki yang bisa menjadi imamnya, yang bisa menggandeng tangannya bersama ke surga. Itulah keinginannya. Kalau ada seorang perempuan mencari pasangan, Ustadz saya ingin cari pasangan yang bisa saya pimpin. Ini seorang wanita yang sudah keluar dari fitrahnya. Kalaupun memang, walaupun dalam pelaksanaannya kadang-kadang mak-mak ini yang memimpin. Ya begitulah fitrahnya ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Sebagai pemimpin harus banyak mengalah. Siapa di sini yang sudah punya anak 3? Tunjuk tangan. Antum ya. Antum punya lemari berapa pintu? 3 pintu. Baju antum berapa rak? 2. Sisanya siapa punya?
Tuh dia. Itu bukti aja. Nggak bisa kita berkuasa. Lemari aja nggak bisa kita kuasai. Karena memang kebutuhan mereka lebih banyak. Ya. Itu sebagai contoh saja. Lemari 3 pintu, paling tidak 1 pintu itu ada 3 rak. Kita dapatnya 1/6. Sisanya mak-mak punya. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, menjadi seorang pemimpin idaman, itu ada kriteria-kriterianya. Namun, secara syar'i, yang memimpin adalah laki-laki. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas kaum perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka keistimewaan lebih dibandingkan yang lainnya. Di antaranya disebutkan dalam ayat ini wabima anfaqu min amwalihim. Dikarenakan laki-laki itulah yang menginfakkan hartanya, yang menafkahi hartanya untuk perempuan. Seorang suami menafkahi istri dan anak-anaknya. Seorang anak perempuan ketika dia menikah, lantas dia menjadi seorang janda, maka kembali dia ditanggung-jawabi oleh ayahnya. Seorang wanita, dia hanya tinggal minta sebenarnya. Berapa kebutuhannya, dia minta kepada walinya. Kalau dia sudah punya suami, maka suaminya lah yang memenuhi kebutuhannya. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu merupakan pemimpin atas kaum perempuan. Apa saja yang ditanggung jawabinya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin, masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Ar-rajulu ra'ina ala ahli baitih. Seorang laki-laki pemimpin atas keluarganya, atas penghuni rumahnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'lihi wa waladiha. Dan seorang wanita pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Berarti seorang pemimpin, setiap aktivitas pemimpin terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya akan dimintai pertanggungjawabannya. Dengan artian setiap pemimpin harus punya karakter sifat bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Ikhwah, ketahuilah tanggung jawab seorang suami tidak akan dipertanyakan di dunia. Paling kalaupun yang mempertanyakan dia keluarga-keluarga. Yang paling berat nanti ikhwah, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang setelah kita singgung tadi malam, bahwasanya seorang suami tidak bisa dia masuk surga kalau ternyata istrinya nyangkut di neraka. Karena istrinya itu merupakan tanggung jawab dirinya. Tidak bisa dia melenggang ke surga. Kalau dia melenggang ke surga harus bersama dia, anak dan istrinya. Itu sebuah tanggung jawab yang luar biasa berat. Tanggung jawab yang luar biasa berat.
Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Tanggung jawab yang di hadapan Allah inilah yang nanti, yang akhirnya membuat seorang suami itu, membuat seorang pemimpin itu, apakah dia ke surga ataukah dia ke neraka. Tanggung jawab pertama yang harus dia tunaikan yaitu memenuhi kebutuhan pokoknya. Menafkahinya, sandang, pangan, dan papan. Seorang suami wajib untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Wajib untuk memenuhi kebutuhan pakaian keluarganya. Dan wajib untuk memenuhi kebutuhan papan keluarganya. Dengan artian suami wajib menyediakan rumah untuk keluarganya. Menyediakan rumah ini ikhwah tidak harus beli. Ngontrak juga termasuk sebuah tanggung jawab. Oleh karena itu, kalau ada seorang suami yang dia sudah 20 tahun bersama keluarganya atau bersama mertuanya, di rumah mertuanya. Apabila sang istri mengatakan, "Bang, kita ngontrak ajalah." Maka ketahuilah itu hak mereka. Itu hak para istri. Jadi wahai para suami, jangan kelewat nyaman tinggal dengan orang tua. Ya, kecuali kalau sang istri tidak mempermasalahkan. Tapi kalau mereka mempermasalahkan, maka sang suami wajib menyediakan rumah tempat tinggal keluarganya. Tidak harus beli. Ngontrak juga boleh, sesuai dengan kesanggupan. Demikian juga mengenai makanan, demikian juga mengenai pakaian. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 233, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan bagi seorang ayah wajib untuk memenuhi kebutuhan pangannya dan kebutuhan sandangnya bil ma'ruf, dengan cara yang layak. Bagaimana yang dimaksud dengan layak? Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Thalaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seorang suami, seorang kepala rumah tangga, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa yang ternyata rezekinya tidak lapang, falyunfiq mimma atahu Allah, hendaklah dia infakkan sesuai dengan kemampuannya. Dengan artian ikhwah, bahwasanya mengenai nafkah rumah tangga tidak ada batasan. Batasannya adalah sesanggup seorang suami. Kalau dia mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, baik primer, sekunder, dan tertier, fabiha wa ni'mah. Itu merupakan nikmat dan itu merupakan nafkah yang pahalanya terbesar. Sebagaimana hadis sabda Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa nidarun anfaqtahu alal masakin, wa dinarun anfaqtahu ala raqabah, wa dinarun anfaqtahu ala ahli, wa dinarun anfaqtahu ala ahli a'zamu ajran. Satu dinar yang engkau berikan fisabilillah, satu dinar yang engkau berikan untuk orang miskin, satu dinar yang engkau berikan untuk memerdekakan seorang hamba, dan satu dinar yang engkau berikan untuk keluargamu, itu lebih besar pahalanya. Itulah dia ikhwah azinallahu wa iyyakum. Mengapa demikian? Dikarenakan nafkah seorang suami untuk anak dan istrinya itu wajib. Sementara nafkah untuk yang lain, infak untuk yang lain itu tidak wajib. Makanya nafkah yang wajib itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang yang tidak wajib. Ikhwah azanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, seorang suami hendaklah dia bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Yang terpenting bagi dia
yaitu berusaha dengan semaksimal mungkin. Mengenai hasil, ikhwah, mengenai hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para istri juga, apabila sang suami memang dilihat sudah maksimal, jangan memaksakan diri. Jangan sampai mengancam suami. Bang, kalau nggak dapat limpul hari ini, nggak usah datang abang, nggak usah pulang bang. Nggak kubukakan pintu abang. Kalau nggak aku jambak abang, gitu. Itu zalim ikhwah. Gak dibolehkan. Ya. Yang terpenting suami memberikan yang dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Apabila seorang istri punya anak 2, dikasih suaminya sebulan 10 juta, alhamdulillah. Lah masa 10 juta? Iya kan Bu? 10 juta sebulan anak 2 cukup Bu? Oh enggak cukup, Masya Allah. Ibu kita kelas elit sepertinya ini. Demikian ikhwah. Kalau dia beri sedikit, ya memang segitulah usaha dia. Kalau dia banyak, alhamdulillah fabiha wa ni'mah. Demikian ikhwah. Ya. Tapi kita sebagai seorang suami, yang terpenting adalah berupaya, berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri kita. Itulah seorang suami. Dan ikhwah ingat, itu merupakan jihad fisabilillah. Ketika Rasulullah bersama para sahabat, mereka melihat ada seorang yang sangat ulet bekerja. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, lau kana hadza fisabilillah. Ya Rasulullah, seandainya dia melakukan ini dalam jihad fisabilillah, tentu akan lebih baik. Apa jawab Rasulullah SAW? In kharaja yas'a ala abawaihi al-kabiraini fawa fisabilillah. Apabila dia keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, dia fisabilillah. Wa in kharaja yas'a ala auladi sighar. Apabila dia keluar rumah untuk memberikan nafkah, mencari nafkah anak-anaknya yang masih kecil-kecil, fahuwa fisabilillah. Maka dia fisabilillah. Oleh karena itu ikhwah, kita sebagai para suami, para pemimpin rumah tangga, jangan merasa jemu ketika kita berupaya, berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Karena sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah, kita untuk meniru ibadahnya para salafus saleh terdahulu kita nggak sanggup. Baca Quran 1 hari sekali khatam, sanggup? Nggak sanggup ikhwah. Jangankan sekali khatam, 1 hari 1 juz saja itu sudah meleleh-leleh mata kita. Kemudian tahajud, Masya Allah, mulai dari isya, tidur, sholat lagi. Belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Ikhwah, kita tidak sanggup seperti itu. Tapi bisa kita gunakan waktu kita itu menjadi punya nilai ibadah. Dengan cara apa? Niatkan setiap langkah antum dalam mencari nafkah keluarga itu karena lillah, lillah karena Allah. Maka setiap keringat, tetesan keringat yang jatuh dari dahi antum itu memiliki pahala yang luar biasa sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan antum kirakan itu sia-sia. Antum keluar rumah berpeluh, ya, di balik wajah-wajah ummahat yang glowing itu terdapat para suami yang rela berkorban untuk mengglowingkan dia. Demikian ikhwah, itu korban para suami. Para suami berkorban untuk itu. Antum melihat Masya Allah bajunya bagus-bagus, di balik itu ada orang-orang yang tunggang langgang, tangan menjadi kaki, kaki menjadi tangan, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan itu ibadah ikhwah, itu ibadah. Jangan anggap itu sebuah sia-sia. Makanya ketika kita keluar rumah untuk mencari nafkah, niatkan niatkan ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kerjaan kita, ada yang bekerja di kantor mulai jam 8 sampai jam 5. Coba 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
9 jam. Apabila kita niatkan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang melaksanakan kewajiban kita, ikhwah, itu semua nilainya ibadah. Antum ibadah 9 jam. Sanggup antum salat 9 jam? Sanggup baca Quran 9 jam? Tapi dengan cara seperti ini ikhwah, ya, kita bisa jadikan sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang pemimpin itu ketika dia bekerja dengan tulus. Dia pulang dengan ceria. Walaupun wajahnya gosong terterpa sirna matahari, tapi dia akan menunjukkan wajah yang ceria. Kenapa? Karena dia sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum dapat duit, diserahkan sebahagiannya kepada istri dengan tersenyum. Ya. Istri juga seperti itu, menerima sebahagiannya dengan lapang hati, juga diiringi dengan semburatan senyuman. Ini akan membuat keluarga kita, rumah tangga kita akan menjadi indah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tanggung jawab. Tapi ingat, tanggung jawab yang ini itu belum seberapa. Karena untuk memenuhi, memberikan kebutuhan makan, sandang pangan, terkait dengan kebutuhan jasad, itu semua orang bisa melakukan. Orang kafir juga mereka melakukannya. Orang-orang Nasrani mereka juga bekerja untuk keluarganya. Orang-orang Yahudi mereka juga bekerja untuk keluarganya. Tapi kita, seorang muslim, bekerja untuk keluarga. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian berharap dari Allah, sementara orang kafir tak berharap sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya nilai lebih dibandingkan yang lain. Aktivitas kita sebagai manusia itu jadikan sebagai nilai ibadah. Jangan sama kita dengan orang kafir. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir itu mereka makan dan mereka bersenang-senang seperti hewan ternak. Wal naru mathwal lahum, tempat mereka tuh neraka. Kita sebagai seorang muslim, makan itu harus jadi ibadah, minum kita jadi ibadah, bekerjanya kita harus menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah azanillahu wa iyyakum. Tanggung jawab seorang pemimpin memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk anak dan istrinya. Tentunya sesanggupnya. Sesanggupnya. Yang namanya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diperintahkan untuk mencarinya. Kita diperintahkan untuk mencarinya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah azanallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya yang selanjutnya yaitu ini yang lebih berat. Apa itu? Tarbiyah. Seorang pemimpin harus mampu mendidik anak dan istrinya. Seperti yang kita katakan tadi, uncuk memberi makan, ayam juga bisa. Tapi mentarbiyah anak-anak kita, memberikan arahan, menanamkan akidah yang benar, ya, memberikan pengajaran akhlak yang mulia, ini jauh lebih berat ketimbang yang pertama. Karena ini butuh kudwah, butuh sebuah contoh, ya, contoh yang konkret yang bisa dilihat oleh seorang keluarga, oleh seorang anak dari keluarganya, yaitu at-tarbiyah, mendidik anak-anak. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala firman, wallati takhafuna nusuzahunna, dan yang wanita-wanita yang kalian khawatir mereka akan durhaka, fa'idhuhunna, nasihati mereka.
Wahjuruhunna fil madaji', dan boikot mereka hanya di ranjang. Wadribuhunna, dan pukul mereka. Ini menunjukkan bahwasanya ikhwah, seorang lelaki dia wajib mentarbiah anak dan istrinya. Dia wajib memberikan pendidikan pengajaran Islami kepada anak dan istrinya. Itulah sebabnya ikhwah, mengapa seorang laki-laki disyariatkan untuk mencari wanita yang solehah, seorang wanita yang solehah mencari pemimpin seorang laki-laki yang soleh. Mengapa demikian ikhwah? Agar PR mereka tidak berat. Coba bayangkan, antum mendapatkan seorang istri, Masya Allah, cantik jelita. Terkadang bulan purnama pun malu kalau dia hadamkan dengan dirinya. Saking jelitanya istrinya ini. Sholat gak bisa, baca Quran gak bisa, huruf hijaiyah tak kenal. Maka siapa yang wajib mengajarkannya? Suaminya. Begitu nikah, ajari alif, ba, ta. Itulah PR. Apabila antum mendapatkan seorang istri yang tidak mengerti apa kewajibannya, ajarkan dia apa kewajibannya. Kalau dia antum dapat istri yang nggak tahu mana aurat yang harus ditutup, ajarkan dia bagaimana cara berpakaian yang Islami. Itu PR. Barang siapa ada di antara para suami yang membiarkan mereka membuka aurat di hadapan orang ramai, maka dia dayus. Dayus itu kata Rasulullah, yang orang suami yang tidak ada punya sifat cemburu dan dia tidak akan mencium bau surga. Ancamannya kita tak masuk surga ikhwah. Jangankan masuk surga, cium bau surga pun tidak. Ketika kita membiarkan istri kita pergi ke sana kemari dan kaum laki-laki dengan teman-temannya, bagi kita ya biasa-biasa saja. Dek, nggak apa-apa dek, pergi aja dek, keep enjoy. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada was-was, ikhwah, itu dayus. Makanya ikhwah, ya, seorang pemimpin ketika dia punya tanggung jawab, ketika dia harus mentarbiyah, dia harus punya ilmu. Apa yang harus dia ajarkan kalau dia sendiri tidak tahu? Faqidu syai' la yu'tih. Seorang yang tidak punya apa-apa, apa yang bisa dia berikan? Kalau saya tidak punya topi, apa yang harus saya berikan kepada orang lain? Saya nggak punya topi. Kalau saya tidak punya, sekarang ini tidak bawa misalnya pensil, apa yang harus saya berikan? Karena saya nggak punya. Faqidu syai' la yu'tih. Sesuatu yang nggak kita miliki nggak akan mungkin bisa kita berikan, karena memang kita tak punya. Makanya seorang suami, ya, ketika dia mentarbiyah istrinya, memberikan pendidikan Islami terhadap anak dan istrinya, dia harus punya ilmu. Nggak akan mungkin dia memberikan pendidikan kalau dia nggak punya ilmu. Nggak akan mungkin ikhwah. Ya. Bagaimana mungkin dia mengajarkan anak-anaknya Al-Quran, dia sendiri tak bisa baca Quran? Kalau perawakan Masya Allah, tinggi, putih, ganteng, mancung, macam bule. Begitu dihadapkan Quran, aduh ini kajiannya sudah tinggi kali. Jadi Bapak kajiannya apa? Saya Iqra 6, aduh tinggi kali ini. Iqra, oke, turun ganti Iqra 3. Jadi ini masih tinggi sedikit. Jadi Iqra 2. Dia baca ba, ta, a, ba, a. Mau jadi pemimpin. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya seorang pemimpin dia wajib untuk mentarbiyah, wajib untuk memberikan pendidikan Islami terhadap anak dan istrinya, dan dia harus punya ilmu tentang itu. Kalau tidak, ibarat nakhoda ketika dia mengendalikan kapalnya, dia tidak tahu apakah di sana ada karang ataukah tidak. Ketika dia tidak mengetahui di mana letak-letak karang, maka bahteranya akan hancur ketika menabrak karang tersebut. Kenapa? Tidak diiringi dengan ilmu.
tidak dibekali dengan ilmu. Ikhwah, sekali lagi, tarbiyah, memberikan pendidikan terhadap anak-anak, terhadap istri-istri kita, itu hukumnya wajib. Ustadz, memang saya pendidikan agama saya ala kadarnya. Oke, kalau begitu antum dan istri antum sama-sama belajar. Begitu caranya. Jangan hanya titip salam aja, jangan Ustadz. Hanalah dek, ngaji. Terus abang titip salam aja dengan Ustadz ya. Abang kenal dengan Ustadz itu. Kenal kali dulu, satu sekolah dengan abang. Titip salam aja. Memang titip salam sudah dapat ilmu. Demikian. Terkadang sebagian orang sudah bangga dia dengan cukup kenal dengan Ustadz. Padahal dengan kenal dengan Ustadz itu tidak bisa menyalurkan ilmunya. Duduk belajar baru dapat ilmu. Itu ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ya. Yaitu tarbiyah. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tarbiyah, pendidikan akhlak kepada anak-anak. Dari mulai anak-anak sudah diberikan pendidikan tarbiyah, pendidikan Islami, adab. Ketika ada seorang anak tiba-tiba dia mau ngambil makanan. Kemudian apa kata Rasulullah? Dia makan begitu saja tanpa baca bismillah. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, wahai bocah, samillah. Ucapkan nama Allah dulu. Ucapkan dulu bismillah. Kemudian wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, ambillah yang dekat. Ambillah makanan yang dekat. Ini pendidikan Rasulullah. Sederhana. Ya, sederhana. Jangan antum mendidik anak antum dengan bahasa-bahasa yang enggak jelas. Nah, dalam sosiologi, apa yang sosiologi? Demikian. Dalam etika dalam bermakan kuliner, ketika kita mengambil maka haruslah kita lebih repot. Pakai bahasa sederhana. Nah, ucapkan bismillah, ambil pakai tangan kanan dan makan dengan makanan yang dekat. Selesai, sederhana. Makanya sabda Rasulullah itu bisa difahami dari mulai ra'il ghanam, dari mulai pengembala-pengembala yang tidak mengetahui bagaimana peradaban kota, sampai orang kota memahami ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena intinya kan komunikasi itu untuk memahamkan, bukan untuk tren-trenan. Berapa banyak kita lihat para mubalik menggunakan bahasa-bahasa yang pendengarnya hanya keren kali nih Ustadz. Semua bahasanya ujungnya si, semua si. Kesimpulannya tidak ada. Kita harus gunakan bahasa yang sederhana dengan anak-anak kita. Ya. Dan jangan juga mentang-mentang antum udah bisa bahasa Arab, istilahnya pakai bahasa Arab. Nah, makan pakai yamin. Yamin itu apa, Pak? Sebangsa mie? Bukan. Ya, itu tangan kanan. Bilang saja tangan kanan, selesai. Mengenai belajar bahasa Arab lain lagi babnya. Itu ikhwah azinallahu wa iyyakum. Kemudian ini lagi satu hal yang masya Allah luar biasa. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya, sebuah pendidikan, apa kata Rasulullah? Ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimat. Aku ajarkan kepada kamu beberapa wasiat, kalimat. Ihfazillah yahfazuka. Kamu jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Jaga Allah, maka Allah akan membimbingmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah, dan apabila kamu minta tolong, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan sifat syaja'ah, sifat pemberani. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa'lam la wijtama'atil ummah ala ayyan fa'uka bi syai' la yanfa'uka bi syai' illa qad kataballahu lak. Hulam, wahai bocah, ketahuilah, seandainya seluruh manusia ini sudah sepakat untuk memberimu satu manfaat, maka manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. La wijtama'atil ummah ala ayyadurruka bi syai'.
apabila semua umat ini sepakat untuk mencelakakan kamu, la yadurruka bisyai, tidak akan bisa mereka mencelakakan kamu illa qad kataballahu alaika, kecuali yang telah Allah takdirkan kepadamu. Ini kan mengajarkan anak-anak agar mereka itu pemberani. Qulil haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit. Jangan khawatir dengan orang-orang. Dari dahulu memang yang namanya pergolakan antara kebatilan dengan yang hak itu selalu ada. Setan tidak akan pernah membiarkan kita untuk berada di atas kebenaran. Setan baik jin maupun setan manusia. Mereka saja tidak segan-segan untuk mengungkapkan kebatilannya. Kenapa kita segan mengungkapkan kebenaran kita? Umar bin Khattab, ikhwah. Ibu-ibu, anaknya jangan dicubit ya, Bu. Aduh, kasihan dicubit itu. Jangan sampai biru lah. Ikhwah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama sekali umroh, ya, akhirnya adalah perjanjian orang Quraisy. Orang Quraisy tidak memberi izin untuk umroh pada tahun itu. Padahal Rasulullah SAW itu umroh yang pertama. Para sahabat Masya Allah semangat. Dari Madinah ke Mekah itu jalan kaki sekitar 6 hari. Ikhwah. Begitu mereka sudah mencium aroma Mekah. Ikhwah, Mekah itu tempat mereka, kampung halaman mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Mekah ini adalah tanah airku. Mekah ini adalah tempat yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kaumku tidak mengusirku, aku tidak akan pernah pergi meninggalkan Mekah. Para sahabat, ikhwah, kembali ke kampung halaman, senang. Mau umroh kan sekalian nengok kampung halaman yang selama ini mereka dihantui, diancam dan seterusnya. Ketika Mekah sudah berada di hadapan mata, mereka berhenti di Hudaibiyah. Ya sudah terciumlah baunya, ikhwah. Ya, bau kampung halaman. Siapa nggak rindu dengan kampung halaman? Kemudian orang Quraisy tidak memberi izin. Terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Di antara isi Hudaibiyah itu adalah mereka jangan umroh tahun ini, silahkan umroh tahun depan. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya membatalkan niat umrohnya. Karena kan ikhwah, kalau kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, Allah katakan wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrohmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah mulai haji dan umroh, sudah kita katakan labbaik Allahumma umratan, enggak boleh kita batalkan. Gak boleh kita batalkan. Kalau sudah mulai labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, gak boleh dibatalkan. Harus disempurnakan. Terus bagaimana kondisinya seperti ini? Kalau mereka mau membatalkannya, dia harus potong kambing. Baru dia bertahalul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya gimana? Potong kambing. Kenapa? Karena dia harus menghentikan umrohnya. Yang menjadi syahid Umar bin Khattab. Umar kan jengkel, ikhwah. Dikit lagi ini Mekah. Gak dibolehkan. Kalau bahasa kita macam mamanya yang punya, gitu. Macam dia yang punya, begitu. Umar datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, alasna alal haq. Bukankah kita itu berada di atas kebenaran? Wahum alal batil. Dan mereka tuh di atas kebatilan. Benar ya Umar? Kenapa kita terima yang seperti ini? Kan di antara janji Hudaibiyah itu kalau ada orang kafir Quraisy ke Mekah, ke Madinah dipulangkan, ya kan? Kalau ada orang Madinah ke Mekah disendera dengan mereka. Gitu ikhwah. Saya ulangi, di antaranya isinya, kalau ada orang Mekah, baik dia muslim maupun enggak muslim, pergi ke Madinah harus dipulangkan. Kalau ada orang Madinah ke Mekah, maka enggak apa-apa, enggak dipulangkan. Makanya Umar, loh kok seperti ini? Kenapa kita terima penghinaan seperti ini? Rasulullah diam saja.
Rasulullah minta Umar supaya ikut aja. Umar pergi ke Abu Bakar. Sama bahasanya. Ya Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Kenapa kita terima yang seperti ini? Apa kata Abu Bakar? Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang itu. Abu Bakar luar biasa ikhwah. Ya. Umar dengan semangatnya. Itu dia. Kenapa demikian Umar? Apa yang mendorong dia? Dikarenakan keberaniannya seperti yang kemarin. Yang telah kita kisahkan bahwasanya ketika Umar bin Khattab mau hijrah. Sementara sahabat yang lain hijrahnya itu diam-diam. Umar berkata yang mau hijrah. Aku besok mau hijrah. Barang siapa yang ingin anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, datangnya aku di tempat ini. Itu Umar, pemberani. Ya. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, keberanian para sahabat tidak usah ditanyakan. Hadits walal haraj. Silakan kalian ceritakan. Ya, terserah kalian. Banyak sekali keberanian para sahabat seperti yang tadi malam kita telah ceritakan. Demikian ikhwah. Karena mereka yakin la wijtama'atil ummah ala ayyaduruka bi syai' la yaduruka bi syai' illa qad kataballahu alaik. Apabila semua umat ini sepakat untuk mencelakakan kamu, tak akan bisa kecuali apa yang sudah ditakdirkan Allah kepada kalian. Itu. Jadi apa yang harus ditakuti ikhwah? Backing kita Allah Subhanahu wa taala. Dakwah salaf di Nusantara ini berapa kali dijagal. Silahkan jagal-jagal. Tapi apa hasilnya? Kita lihat. Tidak akan bisa berhenti. Wa qad makaru makrahum. Mereka buat makar. Wa indallahi makruhum. Allah tahu makar mereka. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Walaupun makar mereka bisa menghancurkan gunung. Tapi dakwah tauhid ini tidak akan bisa dihentikan. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Seorang pemimpin. Ya. Seorang pemimpin harus menanamkan ini kepada murid, kepada anak-anaknya. Ya, kepada istrinya. Berani. Tapi ingat ikhwah, berani itu beda dikit dengan nekat. Ya. Berani beda dikit dengan nekat. Apa bedanya berani dengan nekat? Kalau berani itu punya perhitungan, nekat enggak? Main ribak sude aja dia. Ya, gak punya perhitungan, itu nekat namanya. Sama dengan beda tipis antara sabar dengan pengecut. Ya, beda tipis antara sabar dengan pengecut. Kita sabar aja, gak usah balas, kita sabar aja. Dengan memang pengecut memang gak berani balas. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Jadi kita tanamkan pada anak-anak kita tarbiyah Islamiyah, menjadi seorang pemberani. Seorang yang tidak takut, ikhwah, ya. Berapa banyak anak-anak yang dia ketika dia pergi satu tempat takut nggak bisa ini, takut nggak bisa itu. Ikhwah, tanamkan kepada dia bahwasanya dimanapun ente berada, Allah tetap akan beri rezeki. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum, apalagi yang penting kasih sayang. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin di rumah tangga, menjadi idola, maka harus tunjukkan kasih sayang kita kepada keluarga kita. Apa kata sahabat? Tidak ada orang yang lebih sayang kepada keluarganya melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan standar orang yang terbaik adalah khairukum khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap anak dan istrinya, terhadap keluarganya. Sebaik-baik kalian. Ingat, sebaik-baik kalian. Jadi para suami yang terbaik adalah bagaimana sikap dia terhadap anak dan istrinya. Di antaranya yaitu penyayang. Sayang dengan istrinya, sayang dengan anak-anaknya. Dan itu terlihat dari tingkah lakunya ikhwah. Azinallahu wa iyyakum. Walaupun terkadang cara seorang ayah mengungkapkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya beda dengan seorang ibu mengungkapkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Ya. Seorang ibu mungkin dia dengan mudah mengeluarkan air mata di hadapan anak-anaknya. Ketika dia sedikit sedih, dia akan meleleh, dia akan menangis. Tidak dengan seorang ayah. Bagi dia pantang menangis di hadapan anak-anaknya. Bukan berarti dia tidak sayang. Ya. Ketika dia melihat anaknya sakit, dia nggak menangis, hanya hatinya saja yang perih.
Mungkin kalau seorang ibu sudah menangis. Tapi tetap kita harus tunjukkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Pemimpin yang idaman adalah pemimpin yang terlihat bahwasanya dia sayang kepada anak dan istrinya. Ikhwah azanallahu wa iyyakum. Kisah seorang Arab Badui yang punya anak 10 orang laki-laki. Ketika dia duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melihat Rasulullah mencium Hasan dan Husain. Dia merasa aneh. Karena bagi orang Arab Badui, mencium anak itu menghilangkan wibawa. Menurunkan wibawa seorang orang tua. Apa kata Arab Badui ini? Aqra bin Habis, ya Rasulullah, innali 10 aulad ma qabbaltu minhum ahadan. Ya Rasulullah, aku punya 10 orang anak laki-laki, satu pun tak pernah ada yang kucium. Dia mengucapkan ini bangga. Artinya, Anda kenapa cium? Seharusnya nggak usah cium macam kami, begitu. Itulah wibawa seorang orang tua. Nggak usah pakai cium-cium anak. Tapi Rasulullah kan mencium sebagai ungkapan kasih sayang. Rasulullah hanya menjawab dengan kalimat yang pendek. Man la yarham la yurham. Yang tidak menyayangi takkan disayangi. Habis. Dikit 4 kata tapi dalam luar biasa. Artinya mencium itu sebagai ungkapan kasih sayang. Itu anak-anak juga ikhwah. Kalau kita cium, dia juga senang kalau dicium. Kecuali dicium di gini-gini kan pipinya, iyalah marah dia. Tapi kalau dia dicium, dia senang. Seperti yang kemarin saya ceritakan, ada seorang sahabat, datang anak laki-lakinya di pangkunya sebelah kanannya, diciumnya anaknya. Datang anak perempuannya di pangkunya sebelah kirinya, tak dia cium. Dikritik oleh Rasulullah SAW. Kamu dengan anak laki-laki kamu cium, kenapa anak perempuan gak kamu cium? Demikian. Mungkin bagi kita apalah sekedar cium ya. Tapi bagi mereka, bagi keluarga kita itu suatu hal yang luar biasa, menunjukkan kasih sayang. Demikian. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian juga seorang suami mencium istrinya, itu ungkapan apa? Tergantung. Yang dia cium apa? Telinganya. Berarti memang ada bau di telinganya. Ya. Kalau dia ciumnya kasih sayang, itu juga mereka akan merasakan bahwasanya ciuman kita itu sebuah ciuman kasih sayang. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu sebuah ungkapan rasa sayang kita kepada keluarga kita. Kemudian ikhwah azanallahu wa iyyakum. Ya. Rasulullah mencium anaknya Fatimah, bahkan hingga anaknya Fatimah sudah berkeluarga. Bahkan hingga dia sudah punya anak, tapi masih dicium oleh Rasulullah. Ya. Makanya ikhwah, kalau antum punya anak perempuan, biasakan mencium dia. Ya, biasakan mencium dia. Memang kita kendalanya kalau ayah ataupun ibu ini, kalau ayah lah, kalau masih 1-2 tahun masih kita cium, tapi kalau udah 3 tahun kan agak amis dia kan. Amis. Aduh amis gitu. Kadang-kadang batu-batu kita dibuatnya. Itu yang kadang-kadang membuat kita menghentikan ciuman. Demikian ikhwah. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Demikian ikhwah. Karena kalau kita hentikan, nanti ketika dia sudah dewasa, geli dia. Kita cium. Nah sini. Apa nih ya? Apa maksudnya ya? Geli dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian ikhwah a'azanallahu wa iyyakum. Sebagai ungkapan kasih sayang, ucapkanlah ucapan-ucapan yang lembut. Kalau bisa berilah puisi, begitu kan. Agak kasih gombal-gombal dikit lah. Adik tahu nggak kenapa pelangi ini hanya sebagian saja munculnya? Nggak tahu bang. Karena sebagian lain bersembunyi malu dengan pesonamu dek. Gitu aja. Walaupun ada sebagian ibu yang heleh uang belanja nggak lengkap. Demikian ikhwah azanallahu wa iyyakum. Saya bacakan ikhwah azanallahu wa iyyakum, sebuah syair Arab yang mengungkapkan istrinya. Apa katanya? Sakaitil hubbi fi qalbi bi husnil fi'li was samti.
engkau telah mencurahkan kasih sayang ke hatiku dengan cara bersikap baik dan lembut di hadapanku. Ya ghibus sa'adu in ghibti, sungguh hilang keceriaan apabila engkau tiada di sampingku. Wa yasfu la'ishu in ji'ti, dan kehidupan akan menjadi cerah apabila engkau ada. Jadi di sini si suami mengatakan dia tidak bisa terpisah dengan istrinya. Kalau dia terpisah dengan istrinya, terasa dunia ini gelap. Ya, tapi ketika istrinya datang bagaikan matahari yang memberikan cahaya semangat gitu. Kemudian, nahari kadihun hatta idza ma'udtu li baiti. Sungguh siangku terasa sangat buram dan gelap jika aku tidak kembali ke rumah. Laqituki fanjala anni donaya idza ma tabassamti. Namun ketika aku pulang, aku bertemu denganmu, maka semua kegalauan akan hilang ketika aku melihat senyuman manismu. Demikian. Kalau diterjemah nggak enak dia. Ya, nggak enak kalau diterjemah. Dia harus pakai bahasa Arab. Demikian ikhwah. Jadi nggak apa ya. Sekali-sekali beri dia ucapan-ucapan yang lembut, beri dia ucapan-ucapan pujian-pujian. Terkadang para istri itu ikhwah, ketika dia telah dandan, dia kan kadang-kadang nanya, gimana bang, cantik bang, gitu kan? Antum respon lah ikhwah, respon. Ih masya Allah, ternyata baru kali ini abang yakin bahwasanya bidadari itu ada. Kan boleh ikhwah, iya. Jangan, dek bang gimana bang, cantik? Halalah, mandi. Hilang semangat mereka karena dunia mereka itu dunia dandan, beda dengan kita ya. Dunia mereka tuh gimana pun kondisi mereka itu tetap dandan, dan mereka itu senang ketika dia dandan antum puji sebagai suami. Demikian. Dan ikhwah, dalam masalah ini boleh antum bohong ya. Dalam masalah ini seorang suami boleh bohong untuk menyenangkan istrinya. Gimana bang, cantik kan bang? Masya Allah. Dalam hatinya astagfirullah. Boleh ikhwah ya, boleh untuk membesarkan hati istri, boleh. Demikian. Sebagaimana kalau istri kita masak nggak enak, boleh antum katakan enak. Gimana bang? Enak. Boleh ya, untuk membesarkan hatinya. Ikhwah, mereka itu masak untuk siang, dari mulai pagi mereka pergi ke kedai sampah, seringnya ngutang lagi karena antum belum ngasih belanja. Mbak utang ya, aduh utang aja bu, iya ini suami saya belum ngasih. Udah bertengkus lumus dengan dapurnya, dia kan ingin masakan itu masakan yang enak ikhwah. Iya kan bu? Tuh, gak percaya antum. Dia kepingin masakan ini enak, kalaupun gak enak itu di luar dari kendali dia. Makanya antum katakan aja enak. Gimana bang, enak? Enak sekali dek, segar. Bagaikan abang sedang makan di samping pantai cermin. Karena keasinan. Boleh loh, boleh. Bohong boleh. Tapi jangan sering-sering kali ketahuan nanti. Itulah ikhwah, a'azanillah. Besarkan hati mereka. Itu tandanya kasih sayang. Ya, kasih sayang kita kepada mereka. Kemudian seorang pemimpin yang idaman itu bagaimana ikhwah? Doakan, ya. Jangan hanya kita yang kita doakan. Doakan kita, doakan istri kita, doakan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan kita sebuah doa. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berilah kami pasangan-pasangan dan anak-anak yang qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan hati. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Seorang ibu juga sering-seringlah berdoa untuk anak-anaknya. Walaupun hatinya tersakiti, walaupun hatinya tergores dikarenakan tingkah laku anaknya, jangan sekali-sekali mendoakan buruk terhadap anak-anak. Karena Rasulullah pernah katakan,
Salah sudawat la turad. Ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak. Dakwatul musafir, doa orang yang sedang bermusafir. Dakwatul mazlum, doa orang yang sedang terzalimi. Dakwatul walidu ala waladihi, dakwah doa buruk seorang orang tua terhadap anaknya. Makanya jangan doakan buruk terhadap anak. Gimana pun nakal anak kita, gimana pun durhakanya, tahan doa buruk itu. Tetap doakan untuk kebaikan. Demikian ikhwah. Kita juga para suami, doakan mereka, anak-anak kita, istri-istri kita, ya, agar mereka tetap sabar menjalani rumah tangga. Ikhwah, kita itu di dunia. Dunia ini semuanya harus serba diusahakan. Sampai Allah katakan khuliqal insanu fi kabad. Manusia itu diciptakan dalam kesusahan. Susah di dunia ini. Yang gak susah itu nanti di surga. Di dunia ini kalau kita mau sesuatu kita harus berupaya. Ya, kita harus berupaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, dan kami uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan, diuji. Kita dapat kebaikan itu sebuah ujian, kita dapat keburukan itu ujian. Antum mendapatkan seorang istri yang taat itu sebuah ujian. Apa ujiannya? Kadang-kadang kan ada para suami ini karena istrinya taat, asih dibohongin aja istrinya. Karena dia tahu istrinya taat. Gak pernah gak pernah membantah. Dik, kesana ya dik, ya bang. Dik, ini dik, ya bang. Kalau dia mantan-mantan hansip, siap bang. Demikian. Tahu dia. Akhirnya dia cari kesempatan untuk itu. Ya. Oleh karena itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, doakan mereka, ya. Kalau antum pergi umroh, doakan istri antum agar mereka sabar menghadapi anak-anak, sabar mendidik anak-anak, dan sabar juga menghadapi antum. Ya. Karena kan kita laki-laki, kita para suami juga manusia. Oke lah, selembut-lembutnya kita, ada juga kali-kali bentak. Ya kan? Udah sarapan dek, udah siap sarapan dek, udah bang. Apanya ini? Kan? Demikian. Itu terkadang tak terkontrol. Makanya ikhwah, kita doakan mereka agar kita sabar menghadapi kita sebagai suami. Suami itu kan ada egonya. Ya. Suami ada egonya. Dan dia juga seorang yang sering mengalah kepada istrinya. Tapi jangan dikira dia nggak punya ego, dia punya ego. Makanya dalam masalah ini ikhwah, ya, Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian menjadi ujian bagi sebagian yang lain, atasbirun. Yang terakhir apa? Sifat seorang pemimpin idaman rumah tangga, sabar. Banyak sabar ikhwah. Istri kita itu bukan malaikat dan juga bukan bidadari yang tak punya salah. Sebagaimana kita juga seperti itu. Ya. Jadi kalaupun mereka bersalah, didiklah dia, luruskan dia dari kesalahannya. Jangan dicaci maki, jangan dibentak-bentak. Karena memberikan pengarahan dengan cara sabar, ya, itu merupakan salah satu cara dalam berdakwah. Makanya Rasulullah dikatakan, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya kamu Muhammad itu kasar, mereka akan lari darimu. Demikian juga kita dengan anak dan istri kita. Kalau kita kasar kepada mereka, mereka juga tak suka dengan kita. Walaupun mereka nggak berani mengatakan kami nggak suka, tapi secara fitrah hatinya nggak suka dengan ayahnya, bisa. Mungkin seorang ayah keras, salah dikit main tampar, salah sedikit main gampar, salah sedikit main cela. Mungkin mereka nggak bisa katakan memprotes, tapi mereka membenci kita, ikhwah. Mereka membenci kita. Kalau sudah anak istri kita membenci kita, pengarahan sudah tidak laku lagi. Demikian, mereka sudah membenci kita. Makanya ikhwah, untuk menanamkan sayang mereka kepada kita, ya, tetap banyak bersabar. Saya sangat tertarik dengan kisah Rasulullah bersama Aisyah, dan saya kira antum sendiri pernah dengar lah. Kan biasa tuh antar madu kan biasa bersaing, ya kan? Kalau antum punya istri 2 itu biasa bersaing. Siapa di sini punya istri 2? Tunjuk tangan. Semua muwahhidin, masya Allah. Seperti nama masjid kita ya.
Kalau ada yang punya istri 2 atau 3, itu persaingan itu terjadi. Ya, persaingan terjadi, saling masing-masing mengambil perhatian. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Aisyah, di gilirannya Aisyah, datang tamu para sahabat, kemudian ada istri yang lain ngirimin makanan. Padahal itu gilirannya Aisyah radhiyallahu anha. Istri yang lain ngirim makanan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat ada makanan dikirim dari madunya, sengaja disenggol. Disenggollah piringnya, jatuhlah berantakan piringnya dan berserakan makanannya di hadapan tamu para sahabat. Kira-kira kalau antum digitukan apa yang antum lakukan? Depan tamu, iya kan? Tapi Rasulullah nggak begitu, ikhwah. Apa kata Rasulullah? Gharrat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Gitu aja, ya Allah. Kalau kita kan nggak puas ya kan? Oke lah, sabar depan tamu. Tamu, coba keluar dulu. Biar kita rodam dulu ini. Demikian, begitulah ikhwah. Rasulullah memberikan kita, begitulah seharusnya seorang suami itu sabar dengan istri-istrinya. Sabar dengan anak-anaknya. Demikian. Kalaupun terkadang mereka kan ada istri ini lambat ikhwah. Kita mau kajian jam 10. Mulai kita dari jam setengah 7 sudah ada. Sudah sempat. Ya. Ayo dek, ya bang, bentar lagi bang. Bentar lagi. Udah, bentar laginya udah hampir 2 jam setengah. Apalagi nih, apalagi ada bazar gitu kan. Dek, jam berapa kita pulang? Jam 2 lah bang. Udah dek, ntar bang, ntar jam 4 itu ketemunya. Ya gimana lagi ya. Begitulah perempuan, lambat dia dalam masalah yang seperti ini. Apalagi ketemu dengan temannya, apalagi sebelum dia ketemu temannya waktu musim dedikasi yang sebelumnya. Temannya ini temu di situ, setelah Covid gak ketemu lagi, ketemu sudah punya anak satu-satu. Apa nggak banyak dibicarakan? Dek, ayo dek pulang, bentar bang, bentar lagi aja, 2 jam setengah itu. Demikian ikhwah. Jadi ya harus sabar ikhwah. Ya, banyak sabar. Makanya Rasulullah katakan wanita itu qawarir. Qawarir itu kaca. Antum pernah tahu semprong? Semprong itu kan punya kaca. Itu kan kacanya rapuh. Ah gitulah perempuan itu. Demikian. Nggak bisa antum banting. Ya, antum marah, ciat. Nggak bisa seperti itu. Dia harus nasihati pelan-pelan, ya, dengan hikmah. Itulah perempuan ikhwah. Makanya dalam menasihatinya memang harus banyak bersabar. Laki-laki harus banyak bersabar. Dan kalau antum baca bagaimana Rasul dengan keluarganya, dengan istri-istrinya, Masya Allah luar biasa. Kalau antum baca, kalau saya ini gak tahan ini kira-kira. Kalau saya di posisi Rasul udah gak tahan kayak gini. Tapi begitulah Rasulullah mengajarkan kita untuk sabar kepada kaum perempuan. Untuk sabar kepada istri-istri kita. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Ya. Bersabar ikhwah ya. Ya, yang punya istri tolong bersabar dengan istri-istri antum itu. Ustadz makannya banyak kali, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Demikian. Ya. Tapi bulat kali dia Ustadz, ya sudah, kasih program supaya diet. Demikian. Ustadz istri saya keling kali Ustadz. Misalnya begitu. Waktu saya ketemu enggak sekeling ini. Enggak sekeling ini Ustadz. Kasih dia perawatan, kasihkan duit. Suruh dia ke LBC sana, supaya dia dirawat, dikasih, dioleskan, apalah namanya, ya, apa namanya bu? Itulah. Dan ikhwah itu semua pakai fulus. Kalau dulu iya, antum cukup cari tepung terigu. Gulung-gulung, kemudian ditempel-tempel buat bulat-bulat, udah tempelkan gitu. Kan nggak gitu lagi, itu dulu. Kan dulu mak kita kan gitu kan pakai bedak dingin gitu kan, buat sendiri. Buat kecil-kecil begini, dijemur. Mak-mak sekarang nggak gitu lagi ikhwah. Ngeri dia kalau pergi musim dedikasi begitu kondisinya kan. Demikian. Sekarang serba praktis, serba fulus. Demikian. Ya, antum makanya ikhwah, jangan banding-bandingkan dengan wanita lain. Apalagi antum banyak-banyak melihat Facebook,
melihat Instagram, itu kan semua perempuan itu putih semua kan? Putih semua, mulus semua. Ikhwah, itu sudah difilter. Istri antum pun bisa digitukan. Bopeng, ya kan? Difilter, dihilangkan semua bopeng-bopengnya, jadi mulus. Demikian. Walaupun pada hakikatnya, kalau kita ketemu kopdar istilahnya, kok kayak gini? Mukanya bulat, begitu di internet tirus, kok bisa? Demikian ikhwah, antum jangan banding-bandingkan, jaga mata. Jangan banding-bandingkan dengan istri antum. Ikhwah, kalaupun dia cantik jelita menurut pandangan antum, belum tentu dia cocok untuk antum. Allah telah jadikan mereka sebagai pasangan kita, berarti mereka lah yang cocok untuk kita. Terkadang kan kita laki-laki ini punya prinsip, saya mau dapat seorang istri yang hafiz Quran. Semua mau kan? Ikhwah, antum mau nggak punya istri yang hafal Quran? Ih, nggak mau. Heran juga aku. Mau nggak? Mau. Semua kita mau, ikhwah, yakin. Mau nggak nyimak hafalan dia? 5 juz 1 hari mau? Kepingin istri hafal Quran. Seorang hafal Quran paling nggak 5 juz 1 hari. Bang, tolonglah bang, simak. Berapa juz dek? 5 juz bang. Alah, sibuk kali ya bang dek. Itu resiko. Makanya kalau antum dapat istri hanya hafal juz amma yang bagian depan saja hafalnya, dia sudah berusaha menghafal bagian belakang tapi lupa terus. Itulah istri yang cocok untuk antum. Jangan antum ancam-ancam, dek, kalau nggak hafal juz 29, 29, gak usah sebut-sebut abang sebagai suamimu. Oh, abang hafal nggak? Abang kan sibuk. Ya nggak bisa begitu, ikhwah. Ya, jadi yang telah Allah pasangkan ke antum, itulah yang cocok untuk antum. Bukan yang lain yang antum lihat begini dan begitu, putih, tinggi segala macam. Kalau memang antum lihat istri antum tuh, masya Allah, qadarullah dapat hidungnya dikit aja, jatahnya, ya sudah, itulah cocok untuk antum. Demikian ikhwah. Ya, karena bagaimanapun setiap istri itu punya kelebihan. Ada seorang istri itu masya Allah, dia cantik jelita, pandai berdandan, tapi masya Allah nyusun kursi nggak pandai dia. Ya, nyusun kursi nggak pandai. Masak nasi beratus. Tapi kalau mempermak wajahnya, masya Allah. Demikian. Ada istri itu rumah itu bersih, masya Allah. Tidak ada satu secari kertas pun yang terserak di lantai. Ya, tapi dia nggak pandai dandan. Ada yang istri itu, ikhwah, sudah jelas plastik di depan dia, tergeletak. Oh, plastik, lewat aja dia. Ada begitu, nggak peduli dia. Oh, plastik, lewat. Ada begitu. Jadi tetap sana sini ada baik dan ada buruknya. Sekali lagi, karena pasangan kita itu bukanlah seorang bidadari yang tidak punya salah. Pasti ada salahnya, sebagaimana kita juga bukan seorang malaikat yang tidak punya salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang pemimpin yang idaman, dan banyaklah bersabar dengan kekurangan pasangan kita, kekurangan anak-anak kita, dan kita mohon kepada Allah, kita minta maaf kepada anak dan istri kita jika memang kita punya kekurangan. Semoga kita bisa saling memaklumi. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Habis tidak ada? Ada yang jawab? Baik, demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin dari Ikhwan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gini Pak Ustadz, tadi kan masalah biaya orang rumah istri ya kan. Kalau seandainya istri itu sudah dimodali berdagang, sudah berhasil, sudah cukup lah, memuaskan lah, dan beli apa lain dah cukup. Apakah kita enggak duit kasih untuk Coba diulang Pak, enggak gitu jelas. Kalau apa? Istri itu sudah dikasih modal untuk dagang. Untuk dagang, dah berhasil. Dah mencukupi lah. Jadi Jadi dah cukup tuh biaya rumah dah bisa, beli mobil dah bisa, itulah kira-kira.
Apakah kita nggak ngasih dia lagi? Kan modal kita lah kasih sama dia. Udah berhasil. Apakah kita nggak ngasih dia lagi? Itu nggak mengasih nama Pak Ustadz itu, Pak Ustadz. Taib ikhwah azinallahu wa iyyakum. Antum memberi modal istri untuk dagang supaya dia bisa punya penghasilan. Terus setelah dia punya penghasilan, apakah kita harus kasih lagi? Iya. Ikhwah, istri itu bukan untuk berdagang. Dia itu tugasnya di rumah imut-imut, ngurus anak, ngurus rumah. Ketika dia perlu minta duit kepada suaminya, ketika dia mau beli bedak minta pada suaminya. Bukan antum suruh keluar untuk dagang. Itu akad-akad bukan tugas dia tuh berdagang di musim dedikasi itu. Itu tugas suaminya, bukan tugas dia. Demikian. Makanya sering saya katakan, para istri itu tugasnya ngabis-ngabisi. Suami tugasnya menyediakan. Nih dek, habiskanlah, gitulah. Iya memang begitu tugasnya, mau gimana lagi? Dia ngurusi rumah, bukan suruh dagang. Bukan disuruh, kamu jadi pegawai lah. Enggak ikhwah. Kalaupun mereka berdagang, uangnya, uang kita uangnya. Karena penghasilan dia punya dia, bukan punya kita. Ya, penghasilan istri, misalnya antum punya istri pegawai, kerja di Telkom misalnya, kerja di mana misalnya, dia punya gaji, gajinya itu untuk dia, bukan untuk kita. Terus bisa kita katakan, bang, uang belanja bulan ini, loh, kamu kan bergaji dek, nggak bisa. Tapi kita katakan, San, inilah gajinya. Jadi uang adik di mana? Ya itu kan uang adik, bukan uang abang. Demikian ikhwah. Jadi sebenarnya ya posisi asalnya istri itu tidak mencari apapun. Sekali lagi tugasnya untuk ngabisi yang kita sediakan. Itu dia. Mereka bukan berdagang, mereka nggak bekerja, mereka khusus di rumah. Ikhwah, ketahuilah tugas para istri di rumah itu sebenarnya kalau ditekuni itu rumit, bahkan dia tidak akan punya kesempatan untuk pergi bekerja. Kalau dia menekuni ya, seorang istri kalau dia mau menekuni tugasnya di rumah tangga, gak akan sempat lagi pergi dagang, ikhwah. Gak akan sempat. Dia menekuni anaknya mungkin tiga orang anak, tiga sifatnya, setiap tahun berubah kejiwaannya. Itu kan semua harus dipelajari. Pendekatannya bagaimana? Kenapa anak saya nggak berhasil? Kenapa anak saya begini? Itu kan semua harus dipelajari. Demikian. Dengan si istri keluar rumah, habis keluar rumah, terus siapa menekuni si anak? Apakah kita serahkan anak kita kepada pembantu-pembantu? Pembantu kita sesayang apa dia rupa dengan anak kita? Dia nggak tahu dengan kejiwaan anak kita. Apalagi pembantu, dia datang ke rumah kita kan karena gaji. Kalau nggak digaji datang dia? Nggak datang. Demikian ikhwah. Makanya kan banyak pembantu bertukar terus kan, bertukar nggak cocok 3 bulan pulang, 3 bulan pulang. Demikian ikhwah. Kitalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Jadi ibu-ibu itu tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Jadi Pak, kalau Bapak kasih mereka modal, mereka jualan, hasilnya itu Pak punya dia. Kecuali kalau Bapak punya akad, Dek, ini abang yang modalkan. Keuntungan 50-50 bilang. Ya, misalnya begitu. 50% untuk adik, 50% untuk abang. Gimana? Cut, oke, deal, tanda tangan. Begitu. Ikhwah, pernah nggak antum melihat orang buat restoran, rumah makan Padang misalnya, yang masak istrinya kan? Ya kan? Yang masak istrinya. Ketahuilah ikhwah, kalau yang masak istrinya, apakah dia punya saham untuk itu? Kalau tidak dia bicarakan, berarti dia sedang membantu suami dalam usaha. Makanya para istri yang membantu usaha suami, jelaskan berapa gaji dia, karena itu bukan tugas dia. Ya, misalnya tadi buka rumah makan Padang, dia yang masak, berarti dia kan punya modal di situ, punya andil di situ, punya skill. Bang, saya berapa persen dapatnya ini? Demikian, itu hak mereka. Tapi kalau ibu-ibu diam-diam aja, berarti dia statusnya sedang membantu sang suami. Tuh. Ya Bu ya, jelaskan itu kepada suami. Jadi kalau ibu membantu suami ibu dalam bekerja mencari nafkah, kerja, bantu apa begitu, jelaskan posisinya sebagai apa. Ibu sebagai
pengelola. Suami ana baik dengan istri-istrinya. Oh, berarti banyak tuh. Tapi sama ibundanya dan semua keluarga kandungnya bekotan. Mohon nasihat. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayun sya'ulahu rizquh wa man ahabba ayun sya'uh." Barang siapa yang ingin, ya, man ahabba ayyubsatalahu rizquh fi rizqih, barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, wa yunsha'ulahu fi athari, dan ingin agar usianya dipanjangkan, fal yasil rahimah, hendaklah dia sambung tali silaturahminya. Ikhwah, tali silaturahmi yang dimaksud adalah rahim yang ada hubungan darah. Yang ada hubungan darah siapa? Ayah, ibu, kakak, adik. Itu haram diputus. Haram diputus. Bahkan ada seorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya keluargaku, aku berbuat baik kepada mereka tapi malah mereka membalas pada keburukan." Demikian ikhwah. Kata Rasulullah, lanjutkan. Demikian, jangan balas keburukan dengan keburukan. Makanya ikhwah, yang dikatakan silaturahmi itu adalah kita menyambung kebaikan kita dengan yang ada hubungan rahimnya. Yang ada hubungan rahim, ya abang kita, kakak kita, itu wajib, nggak boleh diputus. Adapun istri bisa putus ikhwah. Ketika bercerai, putus nggak? Putus. Tapi dengan abang kita bisa putus? Nggak bisa, haram hukumnya. Kadang-kadang kan kita salah memahami. Kita mengira kalau kita datang ke rumah ustadz udah termasuk silaturahmi. Ya. Karena silaturahmi yang istilah kita yaitu berkunjung. Padahal yang dikatakan silaturahmi itu adalah menyambung hubungan yang ada hubungan rahim, bukan ke kawan. Kita ke rumah teman, ya. Dalam istilah syariat bukan silaturahmi namanya. Itu namanya ukhuwah, mempererat ukhuwah, bukan silaturahmi. Kita bisa nggak putus dengan teman? Bisa putus dengan teman, ya, bisa putus dengan teman. Tapi dengan kakak kita, dengan abang kita, apalagi dengan kedua orang tua kita nggak bisa putus. Jadi haram hukumnya ini. Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh dia bekot, ya, nggak boleh dia cakapan, nggak boleh SKT, ya, haram hukumnya, ya, haram hukumnya, ya. Jadi dia harus perbaiki. Ustadz, tapi mereka tak peduli. Ya udah, kalaupun mereka nggak peduli nggak apa-apa, kita yang peduli. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Sebatas mana kerjasama antara suami dan istri dalam nafkah? Apakah boleh suami memaksakan istri untuk membantu uang nafkah kedua nafkah mereka keluarga dikarenakan gaji istri lebih besar daripada gaji suami? Bagaimana jika istri tidak rela dalam membantu ustadz? Kok membantu ustadz? Bagaimana jika istri tidak rela dalam membantunya ustadz? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Istri itu wajib taat kepada suami. Tapi dalam hal-hal yang memang sudah kewajiban dia. Kalau dia membantu suami cari nafkah, itu bukan kewajiban, tapi itu salah satu cara sang istri untuk membantu sang suami. Sama dengan suami bantu masak istri, wajib hukumnya? Tidak. Misalnya pas weekend, ya, antum di rumah masak nasi goreng. Habis masak nasi goreng, nyuci baju. Habis nyuci baju, ngepel, begitu kan? Ya, itu bukan kewajiban. Tapi ini merupakan ikut andil seorang suami, seorang pemimpin atas urusan keluarganya. Makanya Aisyah pernah mengatakan Rasulullah itu kalau di rumah ketika dia tanya, Aisyah ditanya, apa yang dikerjakan Rasulullah ketika di rumah? Dia jahit baju sendiri, dia nambal sepatu sendiri. Demikian. Namun itu bukan kewajiban. Enggak bisa seorang istri ketika weekend biasanya suaminya masak nasi goreng, tapi kali ini dia kepingin libur, tidur-tiduran. Bang, bangun bang, masak nasi goreng. Mana si abang ini? Ayo, nasi goreng. Itu lagi tuh. Baju belum dicuci. Oh, enggak, itu kan kewajiban. Sama dengan istri yang membantu
suami dalam mencari nafkah. Nggak bisa dia paksa. Karena itu bukan kewajiban dia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Istri taat kepada suami, betul. Tapi kalau, Dik, rumah kita ini bocor, Dik. Coba kau naik dulu ke atas. Mungkin tengok yang bocor-bocor itu. Coba tolong tempel-tempel tuh bocor. Kan bukan tugas dia, ikhwah. Demikian. Atau antum banyak pohon kelapa, antum kepingin minum air kelapa. Dik, tolonglah menjaga kelapa, Dik. Memang istri antum beruk. Manjat kelapa. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ya, jadi nggak boleh suami memaksa karena bukan tugas dia. Jam berapa? Satu lagi aja. Bagaimana menghadapi suami pemarah? Jika istri berbuat salah, suami selalu membicarakan kejelekan istri. Syukron barakallahu fik, sabar. Istri harus sabar. Karena Allah sedang menguji dia dengan suami pemarah. Jangan suami yang marah dibalas dengan kemarahan juga. Ada seorang ibu nanya, Ustadz, suami saya begini, tapi saya ingin jawaban Ustadz itu yang bukan sabar, selain sabar, itu bagaimana? Saya ingin jawaban, tapi bukan sabar, selain sabar itu bagaimana? Ya nggak ada. Ya. Dalam menjalani kehidupan ini ada hanya dua, syukur dan sabar. Jadi kalau seorang istri, qadarullah masya fa'ala, dapat suami yang suka yang pemarah, maka dia harus banyak bersabar, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang luar biasa kepada dia. Semoga dengan kesabarannya suaminya bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengenal beberapa para ibu baik Jakarta, ya. Dia sabar dengan suaminya, Masya Allah. Suaminya bekerja sebuah instansi yang memang tidak baik, begitu kan? Banyak kenal dengan perempuan-perempuan, tapi dia sabar, ya. Suaminya tidak setuju kalau dia taklim, tapi dia sabar. Lama kelamaan suaminya merasa istrinya ini kok bagus-bagus saja, begitu. Semakin ngaji semakin bagus, akhirnya suaminya Masya Allah, suaminya ikut, ya. Coba antum misalnya ibu-ibu begitu ngaji pertama pulang-pulang panggil suami, bang, taruh duduk. Kenapa Dik? Dengar sebentar ya. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'in. Suami mana mau digurukan begitu ya? Gak mau suami digurui. Ya. Salah satu sifat pemimpin gak mau dipimpin. Itulah dia. Salah satu sifat pemimpin dia gak mau dipimpin. Makanya ibu jangan gurui dia. Ketika ibu memberikan masukan kepada sang suami, jangan sampai dia merasa ibu sedang menggurui dia. Demikian. Jadi ibu banyak bersabar, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga suami mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wasal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.